Milioner angkuh menantang gadis miskin yang dianggap melakukan pengobatan kuno. Tapi ia terkejut saat ibunya yang koma tiba-tiba membuka mata. Assalamualaikum sahabat hikmah kisah yang dirahmati Allah. Setiap kisah pasti ada hikmahnya. Apa kabar hari ini? Sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi penonton yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Langit sore itu tampak kelabu di atas gedung tinggi milik perusahaan Arga Pratama. Lelaki muda berusia 30 tahun itu berdiri di depan jendela besar, menatap ke bawah di mana mobil-mobil mewah berjejer rapi. Wajahnya tampan dan tegas, tapi matanya dingin. Ia adalah sosok yang dibentuk oleh logika dan angka. Segala sesuatu baginya bisa dijelaskan dengan sains, bukan keajaiban. Arga dikenal sebagai pewaris tunggal dari perusahaan farmasi terbesar di negeri itu. Semua orang menghormatinya. Tapi di balik ketegasan dan kekayaannya, ia menyimpan kesepian yang dalam. Sejak ayahnya meninggal, hanya satu orang yang membuatnya tetap memiliki alasan untuk hidup, yaitu ibunya, Ibu Ratna. Namun takdir seperti ingin menguji keyakinannya. Suatu malam, ketika Arga sedang memimpin rapat direksi, telepon berdering. Suara di seberang membuat darahnya membeku. Ibunya jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Ia segera berlari keluar dari ruang rapat, meninggalkan semua pembicaraan bisnis tanpa peduli. Di ruang gawat darurat, tubuh Ibu Ratna terbaring lemah dengan berbagai alat medis menempel di tubuhnya. Dokter menjelaskan bahwa ibunya mengalami serangan jantung berat dan kini dalam keadaan koma. Kami akan berusaha sebaik mungkin, kata dokter, tapi kami tidak bisa menjanjikan kapan beliau sadar. Hari demi hari berlalu. Arga tidak pernah meninggalkan rumah sakit. Ia tidur di kursi tunggu, makan seadanya, dan terus menatap wajah ibunya yang diam. Semua perawatan modern sudah dilakukan. Dokter terbaik dari luar negeri pun didatangkan. Namun tidak ada tanda-tanda kesadaran. Setiap kali melihat ibunya, Arga merasa seperti ditelan ruang hampa. Ia yang selama ini selalu percaya bahwa uang bisa membeli segalanya, kini berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Malam demi malam, ia hanya duduk di sisi ranjang, memegang tangan ibunya yang dingin, berharap keajaiban yang tidak pernah ia percayai. Suatu pagi, seorang perawat tua menghampiri dengan hati-hati. "Tuan Arga, maaf bila saya lancang," katanya lembut. "Ada seseorang di desa sebelah yang dikenal bisa membantu orang-orang sakit seperti ini. Banyak yang sembuh setelah ia datang." Arga mendengus. "Maksudmu dukun? Pengobatan tradisional? Jangan bercanda, Bu Sari. Aku tidak percaya hal seperti itu." Perawat itu menunduk sopan. "Saya hanya menyampaikan, Tuan. Namanya Naira. Ia tidak meminta bayaran, hanya ingin membantu." Arga menghela napas keras. "Aku tidak butuh pertolongan dari orang yang bermain dengan tahayul. Ibu butuh dokter, bukan doa atau ramuan aneh." Namun ketika malam datang, suara monitor jantung yang terus berbunyi pelan membuat hatinya semakin hampa. Ia menatap wajah ibunya yang damai, lalu bergumam pelan, "Jika ada cara lain, bahkan yang konyol sekalipun, aku hanya ingin ibu membuka matanya lagi." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga menatap langit dari balkon rumah sakit. Ia tidak berdoa, tapi hatinya diam-diam memohon. Entah kepada siapa. Dan di tempat lain, di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang gadis muda sedang menumbuk daun hijau di atas batu kecil. Namanya Naira. Ia tak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengubah segalanya. Hari-hari terasa panjang di rumah sakit itu. Suara mesin monitor yang berulang pelan menjadi satu-satunya bukti bahwa Ibu Ratna masih bertahan. Arga duduk di kursi dengan mata sembab, namun wajahnya tetap tanpa ekspresi. Kemejanya kusut, dasinya terlepas, dan rambutnya tak lagi rapi seperti biasanya. Ia tampak seperti orang yang kehilangan arah. Setiap pagi, dokter datang dengan catatan di tangan. "Tidak ada perubahan signifikan, Tuan Arga," ucapnya datar. Kalimat itu terus berulang seperti doa tanpa makna. Arga hanya mengangguk dan kembali menatap ibunya. Dalam diam, hatinya mulai diselimuti rasa takut yang tidak pernah ia kenal sebelumnya.
Pada hari ketujuh, langit tampak mendung ketika seorang wanita tua datang ke ruang tunggu membawa sekeranjang buah. Ia adalah Busari, perawat yang selama ini merawat Ibu Ratna. "Tuan Arga," katanya hati-hati, "saya tahu ini mungkin tidak masuk akal bagi Anda, tapi gadis yang saya ceritakan itu, Naira, ada di kota hari ini. Ia sedang membantu keluarga pasien lain. Maukah Anda sekadar menemuinya?" Arga menghela napas panjang. "Untuk apa? Semua ini omong kosong." Namun Busari tak menyerah. "Tuan, saya melihat banyak yang kembali sehat setelah gadis itu datang. Ia tidak memakai mantra atau jampi. Ia hanya menatap pasien dengan ketulusan, dan entah bagaimana, mereka mulai membaik." Kata ketulusan membuat Arga terdiam sejenak. Sudah lama ia tidak mendengar kata itu. Dalam dunia bisnisnya, yang ada hanya strategi dan keuntungan. Tapi melihat ibunya yang terbaring tak bergerak membuat logika dan kesombongannya perlahan melemah. "Baiklah," katanya akhirnya. "Suruh dia datang besok pagi. Tapi aku tak menjanjikan apapun." Keesokan harinya, Naira datang. Ia masih muda, mungkin 23 tahun. Wajahnya lembut, mata hitamnya memancarkan ketenangan yang aneh. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa tas anyaman berisi botol kecil berisi cairan bening, serta kain putih bersih. Begitu masuk ke kamar pasien, suasana seakan berubah. Entah kenapa, udara di ruangan itu terasa lebih tenang. Arga berdiri di sudut ruangan dengan kedua tangan terlipat di dada. "Kau Naira?" tanyanya dingin. "Jadi kau gadis yang katanya bisa menyembuhkan orang dengan ramuan dan doa?" Naira menunduk sopan. "Saya hanya berusaha membantu, Tuan. Tidak semua bisa sembuh, tapi setiap orang berhak dicoba dengan kasih." Arga tersenyum miring. "Kasih tidak menyembuhkan penyakit. Obat dan ilmu kedokteran yang menyembuhkan." "Benar," jawab Naira pelan. "Tapi ilmu tanpa hati juga kadang tak mampu menolong." Ucapan itu menusuk hatinya tanpa ia sadari. Namun ia cepat menepis perasaan itu. "Lakukan apapun yang kau mau. Tapi jika tidak ada perubahan, aku tak ingin mendengar nama atau wajahmu lagi." Naira menunduk dan mendekati tempat tidur. Ia menyentuh tangan Ibu Ratna yang dingin, lalu menutup mata sambil berbisik lirih. Arga memperhatikan dari jauh, menahan emosi antara marah dan ingin tahu. Beberapa menit kemudian, Naira membuka mata. "Beliau tidak jauh, Tuan. Hanya butuh seseorang yang terus memanggil dengan tulus." Arga tertawa kering. "Kau bicara seperti penyair." Naira tersenyum tipis. Kadang penyair lebih dekat dengan keajaiban dibanding orang yang terlalu sibuk membuktikannya. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Kata-kata gadis itu terus bergema di kepalanya. Ia tidak percaya tahayul. Tapi entah kenapa ia ingin kembali melihat apa yang dilakukan Naira esok hari. Untuk pertama kalinya, di balik dinding kesombongannya, secuil harapan mulai tumbuh. Harapan yang ia benci, tapi tak bisa ia buang. Pagi itu matahari menyinari kaca besar rumah sakit dengan lembut. Di kamar nomor 17, Naira duduk di sisi ranjang Ibu Ratna, mengusap lembut tangan wanita tua itu dengan minyak dari botol kecilnya. Gerakannya perlahan, penuh kehati-hatian. Ia tidak berbicara banyak, hanya sesekali menunduk sambil berbisik doa dalam hati. Arga berdiri tidak jauh dari sana. Dengan tangan di saku dan wajah datar, ia mengamati setiap gerakan gadis itu seperti sedang menilai eksperimen yang tidak masuk akal. "Kau benar-benar percaya minyak itu bisa membuat ibuku sadar?" tanyanya dengan nada sinis. Naira tidak langsung menjawab. Ia menutup botol kecilnya, lalu menatap Arga dengan tenang. "Bukan minyaknya, Tuan. Yang penting adalah niat dan keikhlasan dari orang yang menolong." Arga mendengus pelan. "Keikhlasan tidak bisa menggantikan obat modern. Kau tahu siapa aku? Aku pemilik perusahaan farmasi terbesar di negeri ini. Aku hidup dari logika dan hasil penelitian. Semua yang kulakukan punya dasar ilmiah, bukan tahayul seperti ini." Namun Naira tetap diam. Ia tahu, kemarahan Arga bukan karena kebencian padanya, tapi karena rasa takut kehilangan. Ia kemudian menatap wajah Ibu Ratna dan tersenyum kecil. "Saya tidak memaksa Anda percaya. Tapi saya tahu, seorang ibu selalu bisa mendengar hati anaknya, bahkan saat ia tertidur panjang."
Ucapan itu membuat dada Arga terasa sesak. Ia memalingkan wajah, berpura-pura sibuk menatap jendela. Di luar, langit cerah, tapi hatinya gelap. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan gadis asing itu. Beberapa perawat yang lewat berhenti sebentar memperhatikan Naira. Salah satu dari mereka berbisik pelan, itu gadis yang katanya bisa menyembuhkan orang koma. Yang lain menimpali, itu cuma sugesti. Tapi kadang, sugesti lebih kuat dari obat. Malam harinya, Arga memutuskan memanggil Naira kembali. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Ketika Naira datang membawa air rebusan daun dengan aroma lembut, Arga menatapnya curiga. Kau tidak memasukkan sesuatu di dalamnya, kan? Naira tersenyum. Hanya daun yang tumbuh di halaman rumah saya. Saya menanamnya sendiri. Tidak ada sihir di dalamnya, hanya doa. Arga menatap tajam. Doa tidak bisa menggantikan ilmu. Naira menunduk sedikit. Tapi kadang, ilmu justru berhenti di titik di mana doa bekerja. Suasana di ruangan itu menjadi sunyi. Hanya suara alat medis yang berdetak perlahan. Naira kemudian menyentuh dahi Ibu Ratna, mengusapnya perlahan dengan air rebusan daun itu, lalu menutup matanya sejenak. Arga memperhatikan dari jauh, dan untuk sesaat, ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Hatinya terasa tenang, padahal selama berminggu-minggu ia hidup dalam kecemasan. Wajah ibunya tampak sedikit lebih lembut malam itu, meski masih diam. Tapi ia cepat menepis pikiran itu. Sudah cukup, katanya dingin. Kau boleh pergi. Aku tidak mau orang menganggap aku percaya pada hal seperti ini. Naira hanya menatapnya sebentar lalu mengangguk. Baik, Tuan. Saya akan pergi. Tapi jangan pernah menutup pintu harapan, meski hanya selembar. Arga tidak menjawab. Ia hanya berdiri membelakangi Naira hingga gadis itu meninggalkan ruangan. Tapi saat pintu tertutup, entah mengapa, Arga merasa kamar itu menjadi lebih dingin dan sepi. Ia menatap ibunya lagi, lalu berbisik lirih, kalau benar ada harapan dari hal yang tidak bisa dijelaskan, kenapa aku justru takut mempercayainya? Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Arga tidak memejamkan mata sama sekali. Ia menatap langit malam dari jendela rumah sakit, memikirkan tentang gadis sederhana yang datang membawa keyakinan yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu apapun. Dan di dalam ruang sepi itu, suara mesin monitor berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Keesokan harinya, udara di rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Arga datang lebih pagi, dengan wajah lelah dan mata merah. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk di sisi ranjang ibunya sambil menggenggam tangan yang mulai kurus dan dingin. Di dalam dirinya, perasaan takut dan bingung mulai bertarung dengan kesombongan yang masih ia pelihara. Ketika matahari mulai naik, Naira datang kembali. Ia membawa seikat bunga kecil dan sebotol minyak yang aromanya menenangkan. Melihatnya masuk, Arga langsung menegakkan badan. Aku tidak memintamu datang lagi, katanya datar. Naira menatapnya lembut. Saya tahu, Tuan. Tapi tadi malam saya bermimpi. Dalam mimpi itu, seseorang memanggil saya untuk kembali. Katanya, masih ada jiwa yang belum siap pergi. Arga tersenyum miring. Kau percaya pada mimpi juga sekarang? Berapa banyak tahayul yang kau kumpulkan dalam hidupmu? Gadis itu tidak tersinggung. Ia hanya menatap Ibu Ratna, lalu berkata pelan, kadang yang kita sebut tahayul hanyalah hal yang belum kita pahami. Ucapan itu membuat Arga bangkit berdiri. Ia mendekat dengan wajah penuh emosi. Cukup. Aku sudah muak dengan omong kosong seperti itu. Kalau kau memang merasa mampu, buktikan. Aku akan memberimu satu kesempatan. Naira menatapnya tanpa takut. Kesempatan seperti apa, Tuan? Bangunkan ibuku, kata Arga dengan suara gemetar. Bangunkan dia dari tidurnya, dan aku akan memberimu apapun yang kau mau. Uang, rumah, bahkan masa depan. Tapi kalau kau gagal, jangan pernah tunjukkan wajahmu di hadapanku lagi. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar pelan. Naira menunduk, menatap lantai sejenak, lalu mengangguk tenang. Baik, Tuan, tapi saya tidak menyembuhkan siapapun. Saya hanya memohon pada Allah agar menolong orang yang masih dicintai. Arga menghela napas keras.
Lakukan sesukamu. Aku akan melihat sejauh mana keajaibanmu itu. Malam itu, Naira datang lagi ketika semua lampu rumah sakit mulai diredupkan. Ia membawa sepotong kain putih bersih dan minyak herbal yang beraroma menenangkan. Ia duduk di sisi ranjang Ibu Ratna, menunduk dalam diam. Arga memperhatikannya dari kursi dekat jendela, dengan tatapan dingin yang sebenarnya menyimpan rasa takut yang dalam. Naira mulai berdoa pelan. Suaranya lembut, hampir seperti nyanyian yang tenang. Ia memijat perlahan jari-jari tangan Ibu Ratna, lalu mengusap dahi dan dadanya dengan lembut. Setiap gerakannya tampak penuh kasih, seolah sedang merawat seseorang yang sangat ia cintai. Arga berusaha tidak terpengaruh, tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergetar. Setiap kali Naira menyebut nama Allah, suara itu menembus lapisan logika yang selama ini ia bangun. Ia menatap wajah ibunya yang tampak lebih tenang dari biasanya. Beberapa menit kemudian, Naira berhenti. Ia menatap Ibu Ratna dengan mata basah, lalu berbisik lirih. Bu, dengarlah. Ada seseorang yang sangat mencintaimu di sini. Jangan biarkan dia hancur dalam penyesalan. Arga yang mendengar kalimat itu langsung berdiri. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Cukup. Kau sudah selesai, bukan? Tidak ada yang berubah. Ibuku masih sama." Naira berdiri perlahan, menatapnya dengan senyum kecil. Keajaiban tidak datang di saat kita menuntutnya, Tuan. Tapi saat hati kita mulai percaya. Arga menatap gadis itu tajam, tapi kali ini tidak ada kemarahan. Hanya kebingungan. Ia ingin marah, tapi tidak tahu kepada siapa. Kepada Naira yang berusaha, atau kepada dirinya sendiri yang diam-diam mulai berharap? Ketika Naira melangkah pergi, Arga tetap berdiri di tempat. Ia menatap ibunya lagi, lalu berkata pelan, "Kalau benar ada keajaiban, tunjukkan padaku malam ini." Di luar jendela, hujan mulai turun perlahan. Dan di sela suara rintik itu, monitor jantung Ibu Ratna berbunyi sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Hujan turun deras malam itu. Suara rintiknya memantul di kaca jendela kamar rumah sakit, menyatu dengan dengung lembut alat-alat medis yang terus bekerja. Arga duduk diam di kursinya, menatap ibunya yang masih terbaring tanpa gerak. Lampu ruangan diredupkan, meninggalkan cahaya hangat yang samar. Di luar, kilat menyambar, dan sesaat kemudian, pintu kamar terbuka perlahan. Naira berdiri di ambang pintu, tubuhnya sedikit basah karena hujan. Ia menunduk hormat. "Maaf, Tuan. Saya tahu Anda tidak memanggil saya. Tapi hati saya terasa gelisah. Saya tidak bisa diam di rumah." Arga menatapnya tanpa kata. Ia ingin menolak, namun entah kenapa lidahnya keluh. Gadis itu berjalan mendekat dan duduk di sisi ranjang. Ia mengeluarkan kain putih kecil, lalu mulai mengusap lembut tangan Ibu Ratna. "Saya tidak membawa banyak hal malam ini," ucap Naira pelan. "Hanya keyakinan bahwa setiap sentuhan yang datang dari hati bisa sampai pada jiwa yang tertidur." Arga menatap gerakan lembut itu, dan tanpa sadar, rasa sinisnya perlahan memudar. Ada ketenangan yang aneh di ruangan itu. Seakan udara menjadi lebih damai, dan waktu berjalan lebih lambat. Naira menatap wajah Ibu Ratna dengan penuh kasih. "Beliau sedang berjuang, Tuan. Tapi beliau butuh sesuatu yang lebih kuat dari obat. Beliau butuh suara orang yang dicintainya." Arga mengernyit. "Maksudmu?" "Panggil beliau," jawab Naira lembut. "Bukan dengan logika, tapi dengan kasih. Dengan hati." Arga terdiam lama. Ia menatap wajah ibunya yang pucat, lalu perlahan meraih tangannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suaranya bergetar saat berbicara. "Ibu, ini Arga. Aku di sini, Bu. Aku tidak kemana-mana. Tolong, buka mata ibu, aku belum siap kehilangan ibu." Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya menetes. Ia menggenggam tangan itu semakin erat. Sementara Naira menunduk berdoa, suaranya begitu lembut, seakan bersatu dengan suara hujan di luar jendela. Beberapa detik kemudian, monitor jantung berbunyi sedikit lebih cepat. Arga terperanjat. Ia menatap layar alat itu dengan mata lebar. "Apa yang terjadi?" Naira tersenyum samar. "Beliau mendengarmu." Arga menggeleng. "Tidak, itu tidak mungkin. Ini cuma kebetulan."
Tapi suaranya terdengar ragu, seolah ia sedang berusaha menolak sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Naira menatapnya lembut. Tidak ada yang kebetulan ketika hati manusia mulai berdoa. Malam itu, waktu seakan berhenti. Hujan terus mengguyur kota, tapi di kamar kecil itu, ada kehangatan yang perlahan mengalir. Arga duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya dengan erat. Ia tidak lagi memperhatikan mesin-mesin atau teori medis. Ia hanya menatap wajah wanita yang selama ini menjadi rumah bagi hidupnya. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, ia merasa dekat dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Sesuatu yang mungkin disebut keajaiban. Matahari pagi menyelinap masuk lewat celah tirai, menciptakan garis cahaya lembut di lantai kamar rumah sakit. Arga terbangun di kursinya. Lehernya terasa kaku karena tertidur semalaman di posisi duduk. Ia mengusap wajah, lalu menatap ke arah ibunya. Sejenak, napasnya tertahan. Wajah Ibu Ratna tampak sedikit berbeda. Kulitnya tidak sepucat kemarin, dan jemarinya yang biasanya kaku kini sedikit melengkung. Arga mendekat, matanya tak berkedip. "Bu," bisiknya pelan. Tak ada jawaban. Tapi detak jantung ibunya di layar monitor bergerak lebih stabil dari sebelumnya. Ia menekan bel perawat dengan cepat. Dokter datang terburu-buru. Mereka memeriksa alat, mengecek denyut nadi, lalu saling bertukar pandang. "Ada peningkatan kecil," kata salah satu dokter dengan nada heran. "Tidak signifikan, tapi ini perkembangan positif." Arga menatap mereka tidak percaya. "Apa maksud Anda? Ada kemungkinan beliau sadar?" Dokter itu menghela napas. "Masih terlalu dini untuk disimpulkan, Tuan Arga. Tapi secara medis, kondisi seperti ini jarang terjadi tanpa alasan." Setelah mereka keluar, Arga duduk kembali. Ia menatap ibunya lama, lalu perlahan melirik ke meja di sudut ruangan. Di sana, ada kain putih dan botol kecil milik Naira yang tertinggal semalam. Ia mengambilnya, membuka tutupnya, lalu mencium aromanya. Bau lembut daun dan rempah menguar, menenangkan pikirannya. Tidak mungkin ini penyebabnya, gumamnya lirih. Tapi kenapa? Siang itu, Naira datang lagi. Ia membawa bunga melati kecil dan senyum yang tenang. "Saya mendengar dari Bu Sari, kondisi ibu mulai membaik," katanya dengan suara lembut. Arga menatapnya tajam. "Kau tahu ini bukan karena ramuanmu, kan?" Naira tidak membantah. Ia hanya menjawab pelan, "Saya tahu ini bukan karena saya. Semua karena kehendak Allah. Saya hanya menjadi jembatan kecil." Kata-kata itu membuat Arga terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap wajah gadis itu yang tampak begitu yakin, padahal tidak memiliki apapun selain keyakinan dan hati yang tulus. Hari-hari berikutnya, kondisi Ibu Ratna perlahan membaik. Dokter menyebutnya sebagai respon positif terhadap terapi alami. Tapi bagi Arga, setiap kali Naira datang, ruangan itu terasa hidup. Aroma herbal memenuhi udara, dan setiap doa yang diucapkan gadis itu seakan menenangkan seluruh isi hati. Namun di balik itu, Arga masih berusaha menolak keyakinan yang tumbuh diam-diam di dalam dirinya. Ia meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah kebetulan, bahwa sainslah yang memegang kendali. Tapi di setiap malam yang sunyi, ketika ia mendengar suara hujan di luar jendela dan melihat ibunya yang semakin membaik, pikirannya selalu kembali pada gadis sederhana itu. Pada suatu sore, ia memanggil Naira yang hendak pulang. "Naira," panggilnya, membuat gadis itu berhenti di depan pintu. "Kalau ibuku benar-benar sadar, apa yang kau inginkan?" Naira menatapnya lembut. "Saya tidak menginginkan apapun, Tuan. Saya hanya ingin seseorang kembali kepada orang yang dicintainya." Arga menatap lama wajah itu. Ada sesuatu yang hangat mengalir di dadanya, perasaan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Ia mencoba menepisnya, tapi sulit. Malam itu, ia duduk sendirian di samping ranjang ibunya. Ia menggenggam tangan wanita yang mulai terasa lebih hangat, lalu berbisik lirih, "Bu, kalau ibu bisa mendengar, mungkin aku harus belajar percaya, ya?" Dan pada saat itu juga, jemari ibunya bergerak pelan, seolah menjawab panggilan hatinya. Arga membeku, air matanya jatuh tanpa sadar. Langit malam itu kembali mendung. Awan hitam menggulung di atas atap rumah sakit,
membawa hawa dingin dan lembab. Di luar, hujan turun deras, menimpa jendela kaca dengan suara ritmis yang menyayat sepi. Dalam kamar nomor 17, lampu redup berpendar lembut, menciptakan suasana tenang namun syarat ketegangan. Arga duduk di kursinya, masih mengenakan jas kerja yang belum sempat dilepas. Ia tidak lagi memedulikan waktu. Hari, jam, bahkan tanggal, semuanya bercampur menjadi satu kesatuan yang tak bermakna. Yang penting baginya hanya satu hal. Ibunya, yang masih terbaring di ranjang, dengan nafas yang kini sedikit lebih teratur. Setiap detik bunyi monitor jantung terasa seperti nada harapan. Kadang cepat, kadang melambat. Tapi malam itu berbeda. Bunyi mesin itu terdengar lebih stabil. Ada sesuatu yang berubah. Arga menatap layar monitor itu lama, lalu mengalihkan pandangan ke wajah ibunya. Ia menatap dengan hati yang berat. "Bu, kalau ibu bisa dengar, aku janji. Aku akan berhenti jadi orang angkuh. Aku akan belajar melihat dunia dari sisi yang berbeda," ucapnya lirih, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Suara pintu berderit pelan. Dari baliknya, muncul sosok Naira. Gadis itu mengenakan pakaian sederhana berwarna krem, rambutnya yang panjang sedikit basah karena hujan. Di tangannya, ada payung lipat kecil dan botol minyak yang sudah hampir kosong. "Tuan Arga," katanya lembut, "saya tahu sudah larut. Tapi hati saya tidak tenang. Bolehkah saya duduk sebentar di sini?" Arga tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Naira berjalan masuk, menutup pintu dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Ia duduk di kursi kecil di dekat kaki ranjang, lalu menatap wajah Ibu Ratna yang tampak tenang di bawah cahaya redup. "Beliau sedang berjuang," ucap Naira lirih. "Kadang tubuh manusia beristirahat lebih lama, karena jiwanya masih menunggu sesuatu." "Menunggu apa?" tanya Arga, suaranya serak karena lelah. "Menunggu seseorang yang ia cintai benar-benar membuka hati." Arga terdiam. Ia tahu kata-kata itu mengarah padanya. Di dalam hatinya ada pergulatan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia selama ini hidup hanya percaya pada hal-hal yang bisa diukur dan dihitung. Tapi kini, ketika sains tidak bisa lagi memberi jawaban, ia mulai melihat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari logika. Naira berdiri perlahan, lalu mengeluarkan kain putih bersih dari tasnya. Ia menutup mata, membaca doa dengan suara pelan yang hampir seperti nyanyian. Setiap kata mengalun lembut, seolah menyatu dengan suara hujan di luar. Arga menatap gadis itu dalam diam. Wajah Naira tampak damai, namun matanya menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan yang menular, membuat hati Arga yang gelisah perlahan menjadi lebih tenang. Setelah beberapa saat, Naira membuka mata dan berkata, "Tuan, kadang Allah menguji bukan untuk menghukum, tapi untuk mengembalikan manusia pada arah yang seharusnya." Arga menunduk. "Aku sudah kehilangan arah itu sejak lama," katanya pelan. "Aku pikir uang bisa menyelamatkan segalanya. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa menyelamatkan satu orang yang paling berharga dalam hidupku." Naira tersenyum tipis. "Masih belum terlambat. Selama hati masih mau berdoa, pintu harapan tidak pernah tertutup." Ia lalu menggenggam tangan Ibu Ratna dan menatap wajah wanita itu dengan lembut. Arga memperhatikan dari dekat. Entah kenapa, ia merasa suasana di ruangan itu berubah. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam kamar, udara terasa hangat. Naira menatap Arga dan berkata, "Pegang tangannya, Tuan." Arga mendekat, lalu menggenggam tangan ibunya dengan kedua tangannya. Ia menatap wajah wanita yang selama ini menjadi sandaran hidupnya, dan dengan suara bergetar ia berbisik, "Bu, Arga di sini. Ibu tidak sendiri. Aku janji kalau ibu bangun, aku akan berubah. Aku akan belajar percaya lagi." Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Naira ikut menunduk, bibirnya terus bergetar dalam doa. Hening mengisi ruangan itu. Lalu perlahan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jemari Ibu Ratna bergerak pelan di genggaman tangan Arga. Ia membeku, menatap dengan mata lebar. "Bu? Ibu dengar aku?" Suaranya bergetar. Naira membuka mata dengan lembut, menatap ke arah ibu itu. "Beliau mendengarmu, Tuan. Jangan berhenti memanggil." Arga memegang tangan itu semakin erat. "Bu, ini Arga. Tolong buka mata ibu."
Monitor jantung berbunyi sedikit lebih cepat. Arga memanggil nama ibunya berulang-ulang, sementara Naira terus berdoa dalam hati. Lalu, di antara suara hujan dan detak mesin, sesuatu terjadi. Bibir Ibu Ratna bergerak pelan, nyaris tak terdengar, tapi jelas. Arga. Arga terhenti. Matanya membesar, dadanya bergetar. Bu? Ibu sadar. Kelopak mata wanita itu bergetar, lalu perlahan terbuka. Tatapannya kabur, tapi senyumnya muncul tipis. Anakku. Suara itu membuat Arga tak mampu menahan air mata. Ia jatuh berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Bu, ibu kembali. Allah, terima kasih. Naira menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia mundur pelan, menatap dari jauh, membiarkan momen itu menjadi milik mereka berdua. Di luar, hujan mulai reda. Cahaya bulan menembus awan, jatuh ke lantai kamar, memantulkan cahaya lembut di wajah Ibu Ratna yang kini tersenyum. Arga menunduk di pangkuan ibunya, menangis seperti anak kecil yang baru saja menemukan kembali separuh jiwanya yang hilang. Malam itu menjadi saksi bahwa tidak semua yang tak terlihat adalah tak nyata. Kadang, keajaiban datang bukan dari tangan, bukan dari obat, tapi dari hati yang tulus dan doa yang tak pernah berhenti. Kabar tentang kesadaran Ibu Ratna menyebar cepat di rumah sakit. Para perawat yang semula pesimis kini tersenyum setiap kali melewati kamar nomor 17. Bahkan dokter yang paling rasional pun tak bisa menjelaskan perubahan mendadak itu. Secara medis ini sulit dipercaya, ucap dokter jaga sambil menatap hasil pemeriksaan. Semua organ vital kembali stabil, tanpa intervensi baru apapun. Namun bagi Arga, keajaiban itu nyata. Ia duduk di sisi ibunya, tak henti menatap wajah yang kini mulai menampakkan rona. Bu, aku di sini, katanya dengan suara bergetar. Ibu Ratna membuka mata pelan, menatap anaknya dengan pandangan hangat yang penuh kasih. Arga, jangan menangis. Ibu hanya tidur lama, nak. Air mata menetes di pipi Arga. Ia menunduk, mencium tangan ibunya. Aku kira ibu pergi selamanya, ucapnya pelan. Ibu Ratna tersenyum samar. Tidak, nak. Allah masih memberiku waktu. Tapi ibu mendengar semuanya. Suaramu, doa-doamu. Arga terdiam. Kata-kata ibunya membuat hatinya bergetar. Ia menatap Naira yang berdiri di dekat pintu dengan senyum tenang. Gadis itu hanya menunduk, seolah tidak ingin mengambil perhatian. Tapi Arga tahu, tanpa kehadiran gadis itu, ia takkan pernah sampai pada titik ini. Bu, ini Naira, kata Arga sambil menoleh. Dia yang menolong ibu. Ibu Ratna menatap gadis itu dengan lembut. Terima kasih, nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Naira menunduk. Saya hanya perantara, Bu. Yang menyembuhkan hanyalah kehendaknya. Setelah beberapa hari, kondisi Ibu Ratna terus membaik. Ia mulai bisa duduk, bahkan tersenyum lagi. Arga tidak pernah jauh dari sisinya. Tapi setiap malam, pikirannya selalu kembali pada satu hal. Pada sosok gadis sederhana yang dengan ketenangan dan keyakinannya mampu menembus dinding kesombongan yang selama ini ia bangun. Suatu malam, ketika semua perawat sudah pulang, Arga berdiri di balkon rumah sakit menatap kota dari ketinggian. Lampu-lampu jalan tampak berkilau di bawah langit gelap yang baru saja selesai diguyur hujan. Naira datang membawa termos kecil berisi air jahe. Tuan belum istirahat? Tanyanya. Arga tersenyum samar. Entah kenapa aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, aku seperti mendengar suara ibuku memanggil. Tapi kali ini bukan karena sakit. Suaranya tenang. Naira tersenyum. Itu tandanya beliau mulai pulih. Dan mungkin, Tuan juga. Arga menatapnya lama. Aku ingin bertanya. Apa yang membuatmu yakin bisa membantu orang tanpa alat, tanpa obat, tanpa apapun selain keyakinan? Naira menatap langit. Karena saya percaya, Tuan, bahwa setiap manusia membawa cahaya kecil di dalam hatinya. Saat seseorang kehilangan arah, cahaya itu meredup. Tugas saya hanya meniupkannya kembali agar menyala. Arga terdiam. Kata-kata itu terasa begitu sederhana, tapi maknanya menembus jauh ke dalam pikirannya. Kalau begitu, selama ini aku hidup tanpa cahaya itu,
katanya pelan. Tidak, jawab Naira lembut. Cahayanya hanya tertutup oleh kesombongan dan ketakutan. Sekarang, Tuan mulai melihat lagi. Mereka terdiam beberapa saat. Angin malam berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga dari taman kecil di bawah. Arga memejamkan mata, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, dari dalam kamar terdengar suara lembut memanggil. Arga, suara itu milik ibunya. Arga segera berlari masuk, diikuti Naira. Ibu Ratna duduk di tempat tidur, wajahnya tampak segar meski masih lemah. Nak, jangan biarkan gadis ini pergi, katanya sambil menatap Naira. Ada sesuatu yang suci dalam hatinya. Naira menunduk, wajahnya memerah. Saya akan pergi besok, Bu. Tugas saya sudah selesai. Arga menatapnya cepat. Pergi? Kemana? Ke desa saya. Di sana masih banyak orang yang butuh bantuan, jawab Naira pelan. Arga ingin menahan, tapi tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu gadis itu bukan tipe yang bisa diikat oleh uang atau janji. Ia datang untuk menolong, bukan mencari imbalan. Tapi di dalam dadanya, sesuatu terasa tertarik. Seperti ada bagian dirinya yang enggan melepaskan kepergian gadis itu. Malam itu ia tidak tidur. Ia berdiri lama di depan jendela, menatap hujan yang kembali turun tipis-tipis. Setiap tetesnya seperti mengetuk pikirannya dengan satu pesan yang jelas, bahwa tidak semua yang berharga bisa dibeli, dan tidak semua yang ajaib bisa dijelaskan. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, Naira datang berpamitan. Ia membawa tas kecil dan seikat bunga melati. Arga mengantarnya sampai halaman rumah sakit. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas semua ini, katanya. Naira tersenyum lembut. Cukup jadilah orang yang percaya, Tuan. Karena keyakinan yang tulus bisa menyembuhkan banyak hal, bahkan luka yang tidak terlihat. Arga menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau begitu izinkan aku belajar percaya darimu. Naira hanya tersenyum, lalu melangkah pergi di bawah cahaya pagi yang perlahan menghangat. Dan di saat itu, Arga tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari telah berlalu sejak Naira meninggalkan rumah sakit. Ibu Ratna kini sudah benar-benar pulih. Wajahnya cerah, senyumnya kembali seperti dulu, dan setiap pagi ia berjalan di taman kecil di depan gedung sambil memandangi langit. Namun bagi Arga, sesuatu terasa kosong. Setiap kali melihat kursi di sisi ranjang ibunya, ia teringat sosok gadis sederhana dengan suara lembut dan mata yang menenangkan. Sore itu, setelah menemani ibunya berjemur, Arga memutuskan sesuatu. Ia mengambil mobil dan melaju ke arah selatan, meninggalkan hiruk-pikuk kota. Jalan yang ia tempuh berliku, melewati sawah, hutan kecil, dan rumah-rumah bambu yang berjajar rapi. Ia hanya membawa satu petunjuk dari Busari. Desa Naira terletak di kaki bukit, dekat sungai kecil yang jernih. Perjalanan memakan waktu berjam-jam. Menjelang senja, ia tiba di sebuah desa tenang dengan pepohonan tinggi dan suara air sungai yang mengalun lembut. Di ujung jalan tanah, ia melihat rumah kayu kecil berdinding anyaman bambu. Di depan rumah itu, seorang gadis sedang menjemur daun-daunan di atas tampah lebar. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya bersinar oleh cahaya sore. Naira, suara Arga pelan, nyaris seperti bisikan. Gadis itu menoleh. Senyum hangat langsung terukir di wajahnya. Tuan Arga, kenapa Anda datang jauh-jauh ke sini? Arga melangkah mendekat, menatap sekeliling rumah yang sangat sederhana. Di dalamnya hanya ada tikar pandan, rak kayu berisi botol-botol kaca, dan aroma herbal yang menenangkan. Ia menatap Naira lama sebelum akhirnya berkata, aku datang bukan sebagai milioner, tapi sebagai seseorang yang ingin meminta maaf. Naira menatapnya lembut. Maaf untuk apa, Tuan? Untuk kesombongan yang selama ini menutup mataku, jawab Arga dengan suara bergetar. Aku menghina keyakinanmu. Aku menyebut pengobatanmu tahayul. Tapi kenyataannya, lewat tanganmu, ibuku kembali hidup. Dan lewat ketulusanmu, aku belajar arti keajaiban. Naira menunduk pelan, senyum kecil menghiasi wajahnya. Saya tidak menolong, Tuan. Saya hanya menjadi perantara. Hati yang tuluslah yang membuat doa sampai padanya. Arga menghela napas panjang. Kalau begitu,
Izinkan aku berterima kasih dengan caraku. Ia mengeluarkan map kecil dari tasnya, lalu meletakkannya di atas meja kayu. Aku ingin membangun sebuah klinik di desa ini. Klinik yang menggabungkan pengobatan modern dan herbal tradisional. Aku ingin semua orang tahu bahwa keduanya bisa berjalan berdampingan. Aku ingin menamainya Klinik Naira Medica. Mata Naira membulat, lalu berkaca-kaca. Tuan, saya tidak layak menerima kehormatan sebesar itu. Arga tersenyum lembut. Kau justru paling layak. Karena kaulah yang membuka mataku bahwa kesembuhan bukan hanya soal obat, tapi juga soal hati. Angin sore bertiup pelan, menggerakkan daun-daunan di halaman. Naira menatap Arga, lalu menunduk. Kalau begitu, saya akan bantu, bukan sebagai nama besar, tapi sebagai teman yang sama-sama ingin menolong. Arga menatapnya lama, lalu tersenyum. Teman, ya? Naira mengangguk. Tapi dalam sorot matanya, ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Sebuah rasa hangat yang tumbuh diam-diam di antara dua hati yang berbeda dunia. Matahari mulai turun di balik bukit, langit memerah, dan bayangan mereka jatuh panjang di tanah berdebu. Arga menatap langit senja dan berbisik pelan, "Allah, aku akhirnya mengerti. Keajaiban itu bukan kebetulan. Keajaiban adalah saat hati yang keras akhirnya belajar untuk percaya." Di sebelahnya, Naira menatap arah yang sama. Di antara gemerisik daun dan suara sungai, ada kedamaian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pagi itu, matahari bersinar lembut di langit biru yang bersih. Angin dari pegunungan membawa aroma dedaunan dan bunga liar. Di tepi desa kecil itu, terdengar suara pekerja yang sedang membangun sesuatu. Sebuah papan besar berdiri di antara tiang-tiang bambu, bertuliskan Klinik Naira Medica. Arga berdiri di depan bangunan yang masih setengah jadi, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan coklat muda. Tak lagi jas mewah, tak ada dasi mahal. Wajahnya tenang, dan di matanya kini ada ketulusan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Di sampingnya, Naira datang membawa keranjang kecil berisi daun herbal dan beberapa botol kaca. "Tuan benar-benar mewujudkannya," katanya lembut. Arga tersenyum. "Bukan aku yang mewujudkan. Kau yang menanamkan keyakinan itu. Aku hanya melanjutkan apa yang sudah kau mulai." Klinik itu dibangun dengan konsep sederhana namun hangat. Di satu sisi ada ruang konsultasi modern dengan alat medis canggih, dan di sisi lain ada ruang herbal alami tempat ramuan tradisional disiapkan. Dindingnya terbuat dari kayu dan batu alam, dengan jendela besar menghadap sawah yang hijau. Setiap pagi, warga desa berdatangan. Ada yang datang untuk berobat, ada yang hanya ingin sekadar duduk dan mendengar kisah tentang kesembuhan Ibu Ratna yang kini menjadi legenda kecil di daerah itu. Ibu Ratna sendiri sering datang membantu, menyapa pasien dengan senyum ramah. "Anakku dulu tidak percaya pada hal seperti ini," katanya suatu hari sambil menatap para pengunjung. "Tapi Allah menunjukkan jalan dengan cara yang lembut." Suatu sore, ketika pembangunan hampir selesai, Arga duduk di bawah pohon mangga besar di belakang klinik. Di tangannya ada buku catatan kecil berisi rencana-rencana masa depan, program pengobatan gratis untuk warga miskin, pelatihan bagi anak muda tentang penggabungan sains dan pengobatan alami, serta beasiswa untuk mereka yang ingin belajar kedokteran dan herbal bersama. Naira datang membawa teh jahe hangat. Ia duduk di samping Arga tanpa banyak bicara. Udara sore berembus lembut, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. "Aku dulu berpikir kebahagiaan itu ada di puncak gedung tinggi," kata Arga sambil menatap langit yang mulai jingga. "Tapi ternyata, kebahagiaan sejati ada di tanah yang sederhana seperti ini. Tempat di mana aku belajar arti memberi." Naira menatapnya diam-diam. "Tuan sudah berubah banyak." Arga tersenyum kecil. "Panggil aku Arga saja. Aku tidak ingin jadi tuan siapapun lagi. Aku ingin menjadi seseorang yang bermanfaat." Mereka berdua terdiam, mendengarkan suara jangkrik di kejauhan. Waktu berjalan lambat, seolah alam pun menikmati ketenangan itu. Beberapa bulan kemudian, Klinik Naira Medica resmi dibuka. Warga desa berdiri berjejer di halaman, menyambut dengan tepuk tangan. Arga berdiri di depan mikrofon sederhana, sementara Naira di sampingnya memegang setangkai bunga melati. Dalam pidatonya, suara Arga bergetar namun penuh keyakinan. "Klinik ini bukan sekadar tempat penyembuhan tubuh, tapi juga tempat penyembuhan hati.
Aku membangunnya untuk mengenang ibuku, dan untuk menghormati seorang gadis yang mengajarkan aku bahwa sains dan doa tidak bertentangan. Mereka berjalan beriringan, seperti dua tangan yang saling membantu. Semua yang hadir terdiam, sebagian meneteskan air mata. Setelah acara berakhir, Arga berjalan bersama Naira menyusuri jalan kecil di samping sawah. Langit senja berwarna keemasan, angin membawa aroma padi yang hampir panen. "Naira," ucap Arga pelan, "aku ingin kau tetap di sini. Aku ingin kau memimpin bagian herbal di klinik ini. Aku ingin kita bekerja bersama, untuk membantu lebih banyak orang." Naira berhenti berjalan, menatapnya lama. Senyum lembut menghiasi wajahnya. "Kalau itu keinginan yang lahir dari niat baik, saya akan tinggal, Arga." Arga menunduk, lalu tersenyum lega. "Terima kasih." Sejak hari itu, keduanya bekerja bersama setiap hari. Naira meracik ramuan alami di ruang herbal, sementara Arga menangani pasien dengan peralatan modern. Mereka berdua menjadi dua sisi dari satu tujuan, menyembuhkan dengan hati. Tahun-tahun berlalu. Klinik itu berkembang, menjadi pusat pengobatan terpadu yang terkenal di seluruh wilayah. Banyak orang datang bukan hanya untuk mencari kesembuhan, tapi juga untuk belajar tentang keseimbangan antara logika dan keyakinan. Dan di suatu pagi, saat sinar matahari menembus dedaunan, Arga berdiri di depan klinik dengan Naira di sampingnya. Ia menatap papan bertuliskan Klinik Naira Medica, lalu berkata pelan, "Dulu aku hidup dengan kesombongan, sekarang aku hidup dengan rasa syukur." Dan semua itu dimulai dari seorang gadis desa yang percaya pada keajaiban. Naira menatapnya, senyumnya lembut seperti sinar pagi yang hangat. "Keajaiban akan selalu datang, Arga. Selama hati manusia masih tahu cara berterima kasih." Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari taman depan klinik. Di bawah langit biru yang cerah, dua insan itu berdiri berdampingan, bukan lagi milioner dan gadis miskin, tapi dua jiwa yang dipertemukan oleh takdir dan disatukan oleh keikhlasan. Dan di antara semua keajaiban yang pernah terjadi, kisah mereka menjadi bukti bahwa keajaiban terbesar bukanlah saat seseorang disembuhkan, melainkan saat hati yang sombong akhirnya belajar untuk tunduk dan bersyukur.